Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Malang jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Listrik. Di sini kami akan mensimulasikan tentang sistem bus yang digunakan untuk mengontrol suatu gedung. Sebelum kami mensimulasikan tentang simulasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Ardiansyah. Nama saya Lutfi Kurniawan. Nama saya Bobit Wisalapan. Dan saya Agus Wismanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan yang digunakan di dalam simulasi sistem bus. Yang pertama adalah kotak beban. Di dalam kotak beban terdapat beberapa peralatan. Yang pertama yaitu motion detector. Motion detector yang digunakan di dalam simulasi ini berasal dari pabrikan Crisbo. Motion detector ini dapat bekerja dengan jarak sekitar 5 meter dan dapat mendeteksi lampu sampai 1000 watt. Yang kedua yaitu smoke detector. Smoke detector ini produk dari Crisbo juga. Jadi smoke detector ini dapat mendeteksi asap dengan jarak sekitar 2-3 meter dari atap. Yang ketiga yaitu simulasi AC. Simulasi ini menggunakan termokouple tipe K. Kita menggunakan termokouple tipe K yaitu untuk sensor suhu ruangan antara 0 sampai 150 derajat Celcius. Dan juga ada CCTV. Kita menggunakan webcam dengan merek iTech untuk mendeteksi di dalam ruangan. Yang kedua yaitu kotak kontrol. Yang pertama ada PLC. Kita menggunakan pabrikan dari LG yaitu LS tipenya XBM DR16S yang terdiri dari 8 input dan 8 output. Yang kedua yaitu ekspansi termokouple dari LS juga dengan tipe XBF TC04S. Yang ketiga yaitu inverter. Inverter ini kami juga menggunakan pabrikan dari LS dengan tipe SF008IG5A dengan kapasitas 1 HP. Yang keempat yaitu HMI, Human Machine Interface. Kita menggunakan produk dari LS juga dengan tipe XGT panel. Selanjutnya yaitu motor. Motor di sini digunakan untuk simulasi lift, yaitu produk dari Teko Elektrik yang mempunyai daya setengah HP. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi bus yang ada di dalam laporan akhir kami. Yang pertama di sini ada box beban. Dapat dilihat di dalam box beban terdapat beberapa beban yang digunakan untuk simulasi bus. Yang pertama yaitu kedua buah lampu. Lampu ini dikontrol oleh sebuah motion detector. Yang kedua fire alarm yang digunakan untuk mendeteksi kebakaran yang ada alarmnya untuk mengetahuinya. Yang ketiga yaitu simulasi AC untuk mendeteksi suhu yang ada di dalam suatu ruangan. Yang keempat yaitu CCTV yang berada di pojok untuk mengetahui keadaan dalam suatu ruangan. Dan yang kelima adalah simulasi lift. Di sini ada sebuah motor yang digunakan untuk simulasi lift. Dan di dalam beban-beban tersebut dikontrol oleh sebuah box yang berisi tentang kontrol untuk semua beban yang ada di dalam simulasi ini. Di dalam kontrol yang pertama terdapat PLC. PLC di sini digunakan sebagai otak dari semua kontrol yang digunakan untuk mengontrol beban. Yang kedua yaitu inverter untuk mengontrol lift. Ketiga HMI untuk mengetahui kondisi beban saat bekerja atau saat mati. Yang keempat yaitu ekspansi termokouple yang digunakan untuk menjalankan AC tadi agar suhunya dapat terbaca. Selanjutnya yaitu di sini ada sebuah laptop yang berfungsi untuk sebagai control room. Di sini dapat mengontrol seluruh beban dan kontrol yang ada di dalam simulasi.
Jadi dari sebuah laptop ini dapat dikontrol dari jarak yang jauh. Pada simulasi building automation system ini, saya akan mencoba mendemokan simulasi kami, yaitu dimulai dari lightning control system. Pada SCADA software ini, lightning control system ditandai dengan lampu merah. Itu bertanda bahwa lampu mati. Untuk sistem otomasinya, kami juga menggunakan HMI yang berfungsi sebagai Human Machine Interface, yaitu sebagai untuk memudahkan pengguna gedung agar dapat mengoperasikan secara manual. Untuk manual, kami juga mendesain dengan cara menekan tombol on off, yaitu dengan cara manual. Maksudnya jika terjadi motion detector terjadi kerusakan, kami bisa mengoperasikan secara manual dengan menekan tombol pada HMI. Untuk sistem otomatisnya, kami menggunakan sensor gerak, yaitu motion detector, yang berfungsi sebagai jika ada gerakan maka lampu akan menyala. Ya, seperti pada box beban lampu menyala, yaitu jika ada gerakan lampu menyala. Dengan setting timer pada motion detector, jika batas waktu habis lampu akan mati. Jadi jika ada gerakan terus, lampu itu tetap menyala. Jika tidak ada gerakan beberapa menit, lampu akan mati. Pada simulasi AC, kami mensimulasikan AC dengan menggunakan elemen pemanas dan dapat dioperasikan menggunakan HMI dan SCADA software. Cara mengoperasikan melalui HMI dapat ditekan tombol F2, itu menandakan AC kontrol. Pada layar terdapat status, yaitu on off pada AC dan derajat maksimal AC serta pergerakan dari temperatur AC tersebut. Jika ingin set temperatur AC, maksudnya jika batas maksimal temperatur AC, kita dapat mengeset melalui tombol set. Misalkan kita buat 100 derajat Celcius. Tandanya, jika temperatur AC lebih dari 100 derajat Celcius, AC akan mati. Dan selain HMI, kami bisa mengoperasikan melalui SCADA software, yaitu di sini ada tombol, terus batas maksimal dari AC tersebut, terus pergerakan temperatur dari AC. Coba kita jalankan dengan mengklik simulasi dari tombol. Ya, di sini tanda lampu indikator akan berubah warna menjadi hijau, tandanya AC menyala. Dan di sini
kita dapat mengset batas, yaitu misalkan 100 derajat Celcius. Kita tekan enter, itu tandanya bahwa pergerakan temperatur AC jika lebih dari 100 derajat Celcius, temperatur AC akan mati. Dan kita juga dapat meng-off atau mematikan AC melalui SCADA software dengan mengklik tombol atau simulasi dari push button. Lampu indikator atau status AC akan berubah menjadi merah, tandanya AC akan mati. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah simulasi dari lift control system. Di sini kami menggunakan suatu simulasi lift, yaitu motor 3 fasa. Di sini kami menggunakan motor 3 fasa yang bergerak forward dan reverse. Kami di sini tidak menggunakan membuat suatu lift yang kompleks, karena fungsi dari tas sendiri adalah mengontrol dan memonitoring suatu parameter-parameter yang digerakkan oleh sebuah motor pada sebuah lift yang kompleks. Kami akan mencoba atau mendemokan bahwa lift ini dapat bekerja dengan cara SCADA software ataupun dengan cara HMI. Yang pertama, kami akan menjelaskan tools-tools yang ada di SCADA software ini. Di sini ada tombol merah sebagai stop run motor. Kemudian yang kedua adalah forward motor yang berwarna hijau, kemudian reverse run motor yang berwarna biru muda. Di sini ada setting frekuensi motor. Apabila kami merubah parameter dari setting frekuensi ini, maka kecepatan dari motor ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita isikan pada kotak setting frekuensi motor ini. Bukan itu juga, kami dapat mengetahui seluruh parameter yang ada di motor, yaitu yang pertama adalah current output atau output arus, kemudian voltage output itu adalah output tegangan, kemudian frekuensi output adalah output frekuensi, RPM motor yaitu adalah perputaran dari motor tersebut, kemudian deseling motor. Kami akan mencoba untuk menjalankan sebuah motor ini. Yang pertama, kami klik forward run motor. Sini saya akan klik. Di sini terlihat bahwa motor bekerja. Dengan kondisi forward. Untuk mengetahui bahwa kondisi ini benar-benar kondisi forward, kita dapat melihat pada HMI. Pada kondisi forward, perputaran dari inisial pada di HMI tersebut adalah berputar ke kanan atau searah dengan jarum jam. Bahwa di sini motor bekerja secara forward. Untuk bisa mengetahui perubahan dari kecepatan motor, maka kita dapat mengubah setting motor tersebut berubah menjadi misalkan 50 Hz dengan menuliskan 5000 di sini. Maka kita klik enter. Maka di sini perubahan motor menjadi lebih cepat. Bukan itu juga, kami mengetahui seluruh parameter yang ada di motor tersebut dengan kecepatan 50 Hz. Untuk reverse kami juga bisa mengetahui. Kita tekan stop dulu, kemudian motor berhenti. Kemudian kami bisa klik reverse dengan kecepatan 50 Hz dan parameter-parameter yang ditunjukkan pada SCADA software ini. Bukan hanya SCADA software yang mengetahui parameter-parameter di sini, kami juga dapat mengetahui parameter-parameter yang ada di motor tersebut dengan mengklik ke arah kanan. Di sini kita mengetahui bahwa seluruh parameter-parameter
yang ada di motor tersebut. Motor berjasa setelah lever. Kami dapat mematikan di HMI ini bahwa motor dapat off. Kita klik F3. Motor berhenti. Oke. Ya, terima kasih. Kami akan menjelaskan demo berikutnya, yaitu tentang fire alarm control system pada perakit kami building automation system. Di sini terdapat yang kami pasang untuk fire alarm control system di sini adalah ada simulasi fire alarm. Kami menggunakan suatu sensor, yaitu sensor asap yang berfungsi sebagai smoke detector. Apabila ada asap ataupun sesuatu asap yang sangat besar di sini, maka fire alarm atau smoke detector ini akan menginstruksikan kepada PLC sebagai otak dari semua beban-beban kami. Kemudian PLC akan memberikan instruksi kepada alert atau buzzer yang akan berbunyi apabila ada suatu bahaya atau suatu tanda yang dideteksi oleh smoke sensor atau smoke detector ini. Di sini kami juga mengindikasikan atau dapat dilihat di HMI XDT panelnya bahwa di sini pada saat fire alarm detection di sini ada buletan yang belum menyala bahwa di sini fire alarm tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi bahaya apapun. Kemudian di SCADA software ini terdapat suatu alarm yang di sini berwarna putih bahwa tanda dari fire alarm tersebut dalam keadaan off atau mati. Apabila dalam keadaan menyala atau smoke sensor mendeteksi suatu asap yang berlebihan atau suatu tanda bahaya, maka lampu yang asalnya berwarna putih ini berubah menjadi warna merah, bahwa maka operator ataupun orang-orang yang mengetahui di sini maka terjadi bahaya di suatu gedung atau di suatu ruangan yang ada dalam gedung. Di dalam simulasi ini kami menambahkan CCTV yang kami simulasikan dengan menggunakan kamera webcam. Yaitu fungsi dari CCTV ini adalah untuk mengetahui pergerakan yang ada pada dalam ruangan, dan fungsinya adalah sebagai keamanan. Jadi dari sisi tersebut dapat dilihat pada monitor yang ada pada laptop ini. Ini contohnya pergerakan dapat dilihat. Selain dapat monitoring, juga dapat merekam kejadian yang ada pada ruangan tersebut. Kita dapat melihat rekaman tadi setelah terrekod. Nah, di play. Nah, ini adalah rekaman yang tadi dibuat dalam CCTV gunanya untuk sistem keamanan. Dan sekarang Mami akan menjelaskan tentang SCADA. Fungsinya ini adalah untuk mengambil data. Contohnya ini pada simulasi lift. Jadi
kita dapat mengambil data perubahan dari arus, tegangan, frekuensi, dan kecepatan putaran motor secara real time. Itu contohnya dapat kita berikan sebagai berikut. Kita start motor dalam forward. Nah, ini arus dapat ini perubahan data arus dapat diambil secara ini. Dan jika kita stop, maka perubahan arus yang tadinya naik jadi menjadi turun karena motor mati. Begitu juga dengan tegangan. Apabila kita start motor, nah, bisa dilihat ini tegangannya. Tegangannya akan berubah sesuai dengan waktu yang tercatat pada real time list run ini. Apabila motor berhenti, itu kita menekan tombol stop, maka tegangan akan turun karena motor berhenti. Untuk frekuensinya juga sama, yaitu apabila kita start motor, dapat dilihat pada ring frekuensi. Frekuensinya akan naik sampai frekuensi yang telah ditentukan, yaitu sebesar 50 Hz, dan frekuensi tersebut akan turun apabila motor dimatikan. Ya, inilah datanya yang sudah diambil tadi. Jadi frekuensinya akan turun karena motornya sudah berhenti. Jadi dalam sistem ini keadaan arus, tegangan, frekuensi maupun RPM dari motor dapat dikontrol. Dan apabila kita menyeting di sini, frekuensinya dapat diatur melalui SCADA software ini. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari laporan kami instalasi bak atau building automation system adalah kami dapat mengontrol seluruh beban-beban yang ada di perusahaan kami yang telah kami jelaskan cara kerja dan sistem kerjanya tadi, dan kemudian kami dapat memonitoring seluruh parameter yang ada pada perusahaan ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa di sini dapat mengefisiensi energi yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya dapat dari simulasi dan semua sistem yang ada di building automation system kami dapat nanti bisa direalisasikan untuk gedung sebenarnya, untuk menambahi sistem yang akan lebih kompleks pada gedung-gedung modern yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.